Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingin memperkenalkan diri. Nama saya Al Sarif. Nama saya Alia Dwi Putri. Nama saya Lutfia Nurhaliza. Dan nama saya Aldo Andrean. Kami di sini untuk memenuhi tugas observasi manajemen lingkungan. Erosi tanah adalah proses terkikis atau perpindahannya lapisan tanah bagian atas atau topsoil dari suatu tempat ke tempat lain akibat tenaga alam seperti air hujan, aliran air, angin, atau aktivitas manusia. Lapisan tanah atas ini sebenarnya sangat penting karena mengandung unsur hara yang dibutuhkan tanaman. Jika erosi terjadi terus-menerus, tanah menjadi kurang subur dan bisa menyebabkan kerusakan lingkungan seperti longsor atau lahan menjadi tandus. Contoh sederhananya, saat hujan deras turun, air mengalir di permukaan tanah dan membawa butiran tanah ikut hanyut. Itulah yang disebut erosi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Saya di sini ingin sedikit melaporkan dari Desa Karangsari, yang dimana kawan-kawan, hujan yang mengguyur Desa Karangsari di akhir-akhir atau beberapa hari terakhir, selain menyebabkan erosi tanah, hujan beberapa hari terakhir juga itu membuat sungai di Karangsari tersebut atau ini itu meluap, kawan-kawan. Dan dengan meluapnya sungai tersebut itu membuat tanah-tanah dan jalan yang ada di sini itu ambles, kawan-kawan. Permasalahan pengaruh erosi tanah akibat hujan deras hingga menyebabkan jalan Desa Karangsari ambles merupakan masalah lingkungan yang serius karena berdampak langsung pada infrastruktur dan kehidupan masyarakat. Secara umum, erosi tanah terjadi ketika air hujan dengan intensitas tinggi mengalir di permukaan tanah dan mengikis lapisan atas yang bernama topsoil. Lapisan ini sebenarnya berfungsi sebagai pelindung dan pengikat tanah. Ketika hujan deras turun terus-menerus, tanah menjadi jenuh, sehingga daya ikat antar partikel tanah melemah. Akibatnya, tanah mudah terbawa aliran air. Pada kasus jalan Desa Karangsari, erosi yang terjadi kemungkinan diperparah oleh beberapa faktor. Yang pertama, kurangnya vegetasi atau tanaman penutup tanah di sekitar jalan, sehingga tidak ada akar yang menahan tanah. Kedua, sistem drainase yang tidak baik menyebabkan air mengalir langsung ke badan jalan tanpa adanya pengendalian. Ketiga, kondisi tanah yang labil atau struktur tanah yang mudah tererosi juga mempercepat kerusakan. Jika tidak segera ditangani, erosi dapat terus berlanjut dan memperparah kerusakan jalan, bahkan dapat memicu longsor di area sekitar. Oleh karena itu, permasalahan ini tidak hanya menjadi isu lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat. Perjalanan ambles tersebut terjadilah kesusahan untuk masyarakat dan juga namanya kemacetan, pengurangan limbah dan tidak melakukan estetika lingkungan. Jadi kita harus melakukan namanya perbaikan atau perbaikan jalan seperti kenyamanan masyarakat dan lain sekitarnya, sehingga dapat kita memperlancar kemacetan, kita dapat memperbaiki semua yang ada di sini. Ini terjadi ketika hujan itu terus-menerus datang. Jadi tanah itu akan lembab, air itu terus akan menerus mengikis tanah dan terjadinya ambles tadi. Selain merusak infrastruktur, erosi tanah ini juga berpotensi menyebabkan longsor jika tidak segera ditangani. Untung pemerintah setempat cepat menanganinya. Setelah hari kemarin saya datang, pemerintah setempat sudah menurunkan satu ekskavator untuk melakukan pengerukan atau penghancuran setengahnya dari jalan tersebut agar cepat bisa dilalui oleh masyarakat sekitar. Akibatnya juga jalanan dari yang biasanya lewat sini dialihkan sebelah sana memutar karena jalannya belum bisa dilalui. Dampak lingkungan dan masyarakat terhadap peristiwa erosi akibat hujan deras hingga mengikis tanah
di jalan Desa Karangsari menjadi ambles. Dampak lingkungan yang pertama, hilangnya lapisan tanah subur terhadap unsur hara ikut terkikis sehingga tanah menjadi kurang produktif. Yang kedua, kerusakan struktur tanah yang menjadikan tanah mudah longsor. Yang ketiga, pendangkalan sungai terhadap material tanah terbawa ke sungai, menyebabkan sedimentasi. Yang keempat, berkurangnya vegetasi terhadap tanaman sulit tumbuh karena tanah tidak stabil. Yang kelima, gangguan ekosistem terhadap habitat makhluk hidup terganggu atau rusak. Dampak masyarakat itu ada 1. Akses transportasi terganggu dan mengakibatkan jalan ambles membuat aktivitas warga terhambat. Yang kedua, kerugian ekonomi terhadap biaya perbaikan jalan dan kerusakan lahan meningkat. Yang ketiga, risiko keselamatan itu juga dapat membahayakan pengguna jalan dan warga sekitar. Yang keempat, aktivitas sehari-hari terganggu menjadi distribusi barang, sekolah, dan pekerjaan terlambat atau terhambat. Yang terakhir, potensi bencana lanjutan bisa memicu longsor atau kerusakan lebih parah dan menjadi luas. Bagaimana dampak yang Bapak rasakan terhadap jalan Karangsari itu ambles? Oh iya, jalan ini memang susah buat saya ke kebun. Jadi saya kalau mau cari nafkah ke kebun itu muter dulu, jauh lagi. 1. Penguatan struktur dan konstruksi jalan. Salah satu solusi utama adalah memperkuat struktur jalan dan tanah di sekitarnya. Pembangunan talut dinding penahan tanah sangat penting untuk menahan tekanan tanah agar tidak longsor saat hujan deras. Selain itu, penggunaan material yang lebih kuat seperti beton bertulang, batu kali, atau geotextile juga dapat membantu meningkatkan daya tahan tanah pada daerah rawan jalan. Sebaiknya dibangun dengan fondasi yang lebih dalam dan kuat agar tidak mudah ambles. 2. Perbaikan dan optimasi sistem drainase. Hujan deras menyebabkan volume air meningkat, sehingga sistem drainase harus mampu mengalirkan air dengan cepat. Saluran air dirancang dengan ukuran yang memadai dan arah aliran yang tepat. Selain itu, penting untuk rutin membersihkan drainase dari sampah dan lumpur agar tidak tersumbat. Drainase yang baik akan mengurangi tekanan air pada tanah sehingga resiko erosi dan amblesnya jalan dapat diminimalisir. 3. Rehabilitasi dan penanaman vegetasi. Penanaman memiliki peran penting dalam mencegah erosi. Akar tanaman seperti rumput, semak, dan pohon dapat mengikat partikel tanah sehingga tidak mudah terbawa air. Penanaman vegetasi di sepanjang pinggir jalan, terutama di daerah lereng, sangat efektif untuk menahan tanah. Selain itu, penghijauan juga membantu menyerap air hujan sehingga mengurangi aliran air permukaan yang dapat mengikis tanah. 4. Pengelolaan air hujan secara alami. Upaya lain yang bisa dilakukan adalah dengan meningkatkan resapan air ke dalam tanah, misalnya melalui pembuatan sumur resapan, biopori, dan daerah infiltrasi. Dengan cara ini, air hujan tidak langsung mengalir deras di permukaan, tetapi masuk ke dalam tanah. Hal ini dapat mengurangi potensi erosi dan menjaga kestabilan struktur tanah di sekitar jalan. 5. Perawatan dan pemantauan rutin. Jalan yang sudah dibangun tetap membutuhkan perawatan berkala. Retakan kecil atau penurunan tanah harus segera diperbaiki sebelum menjadi kerusakan besar. Pemerintah dan masyarakat setempat juga perlu melakukan pemantauan, terutama saat musim hujan, untuk mendeteksi tanda-tanda awal ambles atau longsor. Tindakan cepat dan mencegah kerusakan yang lebih parah. 6. Pengendalian aktivitas manusia. Aktivitas manusia seperti penebangan liar, pengundulan tanah, dan pembangunan tanpa perencanaan dapat memperluas erosi. Oleh karena itu, perlu adanya pengaturan penggunaan lahan yang bijak, seperti menjaga area hijau dan tidak merusak struktur tanah di sekitar jalan. Edukasi kepada masyarakat sangat penting agar mereka sadar akan dampak dan tindakan tersebut. Gone by day, gone. Ingin sedikit melaporkan tentang dampak atau Pengikisan tanah. Woi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 izin perkenalan diri. Pemerintah ini harus cepat-cepat. Gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, ulang. Jangan halo guys. Jelek. Pemerintah sudah langsung setempat. Langsung